Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, menurut Anda kira-kira Prabowo Subianto ini menyindir siapa ya? Itu dalam statement dari Prabowo Subianto, partai dianggap bus. Seenaknya turun di tengah jalan. Tidak bayar lagi, enak saja. Kita bukan kendaraan, kita adalah alat juang. Nah, kita ketahui kan pada tanggal 24 April kemarin ya, kalau nggak salah Sandiaga Uno mengirim surat dan berpamitan, dan bahkan juga meminta maaf kepada Prabowo Subianto. Nah, apakah kira-kira itu adalah untuk Sandiaga Uno? Ya, banyak yang menilai itu adalah untuk Sandiaga Uno. Tapi menurut saya sih ya untuk Anies Baswedan. Ya, karena dulu memang Anies Baswedan adalah didukung oleh Gerindra pada saat Pilkada 2017 lalu, dan bahkan juga berjanji jika Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden, maka Anies pun tidak akan mencalonkan sebagai presiden. Nah, sekarang apa? Sekarang Anies pun ternyata akan berhadapan dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, yang uniknya lagi, nah ini dari berita yang beredar sih, Sandiaga Uno akan gabung ke P3. Diketahui P3 juga sudah mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai capres pada tahun 2024. Nah, konon katanya sih Sandiaga Uno akan dijadikan cawapres dari Ganjar Pranowo. Artinya apa? Artinya Pak Prabowo akan berhadapan dengan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno di Pilpres 2024. Kalau berita itu benar-benar terjadi. Bayangkan, padahal dulu ya nama Anies Baswedan ya tidak cukup terkenal lah, tidak sepopuler sekarang ini. Tetapi sekarang sudah menjadi populer, dan Sandiaga Uno namanya juga sudah populer, sekarang malah bertanding dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau berita ini benar-benar terjadi, wow, sangat wow sekali ya. Ini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus. Saya cukup prihatin dengan apa yang terjadi pada Prabowo. Ditinggal Abbas, begitu selesai jadi gubernur. Sekarang ditinggal Sandiaga Uno. Uno mungkin pergi karena capek, jadi sapi perah. Abbas pergi karena habis manis sepah dibuang. Maka penting untuk kaderisasi sejak dini, bukan rekrut sana sini. Ya memang sih, kalau Sandiaga Uno itu memang tiba-tiba direkrut, kalau nggak salah sih pada saat Pilkada 2017 yang lalu. Artinya sudah bergabung ke Gerindra kurang lebih sekitar 8 tahunan lah. Jadi bukan murni kaderisasi di Gerindra, yaitu rekrutan. Sama halnya dengan Anies Baswedan. Tetapi apa boleh buat, sekarang namanya sudah melejit, keduanya meninggalkan Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan yang lebih uniknya lagi, Anies Baswedan sudah didukung koalisi perubahan, sudah memiliki PT 20% dan bisa mengajukan diri sebagai capres pada pendaftaran di KPU pada 28 Oktober mendatang. Artinya akan berlawanan dengan Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan Sandiaga Uno juga akan bergabung dengan P3 konon katanya sih. Dan bisa jadi akan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Bisa jadi, semuanya bisa jadi. Ini yang menurut saya sungguh menyesakan di dada ya. Nah, dari berita ini Prabowo sindir kader yang hanya jadikan partai sebagai kendaraan. Ini jelas lah, yaitu Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Tapi menurut saya lebih ke Anies Baswedan ya, yaitu memang benar-benar Gerindra dijadikan kendaraan untuk tarung di Pilkada DKI Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh kadernya supaya tidak menjadikan partai hanya sebagai kendaraan atau tumpangan untuk hasrat politik semata. Menurut Prabowo, kader Gerindra harus menjadikan partai sebagai sarana mengabdian kepada rakyat dan bangsa. Jangan hanya jadikan partai sebagai kendaraan, kayak naik bus, naik di tengah jalan, turun juga di tengah jalan, nggak bayar lagi, ucap Prabowo Subianto. Maka menurut saya penting lah, yaitu mencalonkan dari kadernya sendiri, yaitu bentuklah kader-kader yang bisa dicalonkan sebagai calon pemimpin untuk masa depan. Itu menurut saya yang paling penting. Memang sih untuk saat ini kaderisasi yang menurut saya paling bagus sih yaitu PDIP. Karena PDIP cenderung memilih kader-kadernya sendiri, yaitu untuk menjadi kepala daerah, bahkan juga presiden. Terbukti dulu yaitu Presiden Joko Widodo diketahui juga kader dari PDI Perjuangan. Dan bahkan sekarang ini PDIP juga memilih Ganjar Pranowo yang juga dari kader PDI Perjuangan. Jadi menurut saya sangat
bagus, yaitu pilihlah dari kader-kader yang potensial untuk menjadi pemimpin, bukan merekrut dari si A, dari si B. Ya, akhirnya seperti ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan kepada seluruh kadernya supaya tidak menjadikan partai hanya sebagai kendaraan atau tumpangan untuk hasrat politik semata. Menurut Prabowo, kader Gerindra harus menjadikan partai sebagai sarana pengabdian kepada rakyat dan bangsa. Jangan hanya jadikan partai sebagai kendaraan, kayak naik bus, naik di tengah jalan, turun juga di tengah jalan, enggak bayar lagi, kata Prabowo saat temu kader se-Sumatera Barat di Hotel Emersia Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar pada Sabtu 29 April. Prabowo tidak menjelaskan secara spesifik sindiran yang ia lontarkan ini untuk siapa. Ia menyebut Partai Gerindra bukanlah sarana untuk cari kaya, cari makan, atau mencari popularitas. Menurut Prabowo, kader yang berniat seperti itu tidak pantas dihormati dan tidak layak berada dalam gerbong Partai Gerindra. Saat berpidato di hadapan kader Partai Gerindra Sumatera Barat, Prabowo berkali-kali menekankan loyalitas dan kesetiaan terhadap perjuangan partai. Menteri Pertahanan itu menilai kesetiaan saat ini menjadi suatu yang sangat langka, terutama di tataran elit bangsa Indonesia. Semakin orang berpangkat, memiliki jabatan dan pendidikan tinggi, semakin ada kecenderungan untuk tidak setia. Pengalaman saya jadi tentara, kopral, prajurit-prajurit itu yang setia sejati. Semakin tinggi pangkat, semakin banyak perhitungan, ujar Prabowo Subianto. Diketahui Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengingatkan para kader untuk memegang teguh kesetiaan, karena kesetiaan sangatlah penting dalam sebuah berorganisasi, termasuk partai. Hal itu diungkapkan di depan para kadernya saat melakukan pertemuan di Sumatera Barat. Dalam pertemuan dengan ratusan kader Partai Gerindra dari tingkat DPC hingga DPD, Partai Gerindra Sumbar serta fraksi DPRD Sumbar dan DPRD Kabupaten dan Kota pada Sabtu 29 April 2023 malam. Prabowo awalnya memberikan 3 tips agar hidup tenang dan sukses dalam hal apapun. Tips ini sama dengan yang pernah ia dengar dari mantan komandannya, Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Aris Munandar. Beliau pernah mengajarkan atau memberi suatu moto yang mendalam, yakni disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah jiwaku, kehormatan adalah segala-galanya. Kalau orang tidak punya disiplin, katanya, tidak akan bisa bekerja dengan baik, tidak akan dipakai, dan tidak akan berhasil di bidang apapun, kata Prabowo, dilansir dari Detik Sumut pada Minggu 30 April 2023. Prabowo juga mempertegas kata kesetiaan adalah jiwa. Dia meminta kadernya untuk terus berkaca dan mawas diri terhadap setiap langkah yang diambilnya. Orang pintar dan kaya jika tidak setia kepada negara, rakyat, diberi amanah, diberi tanggung jawab, dia malah korupsi dan sebagainya. Saya meminta kepada kader Gerindra untuk terus berkaca, mawas diri, dan mengkoreksi setiap langkah dan juga tindakan yang harus diambil, sebut Menteri Pertahanan ini. Prabowo kembali berpesan kepada para kader Gerindra
agar tidak lupa bahwa Gerindra ada untuk berbakti pada nusa dan bangsa. Dia lantas menyinggung anggapan partai adalah bus yang naik dan turun seenaknya. Ada yang menganggap partai adalah sebuah kendaraan. Enak saja, partai dianggap bis, naik seenaknya, turun di tengah jalan, ndak bayar lagi. Memangnya bus Damri, seloroh Prabowo. Dia menegaskan, Gerindra bukanlah kendaraan, tapi alat juang. Adanya Gerindra untuk mengabdi dan berbakti pada rakyat. Partai kita adalah partai alat juang yang menganggap kendaraan dan cari makan dan cari kaya, cari tenar untuk memuaskan diri. Anda tidak setia, Anda tidak pantas dihormati, ujar Prabowo Subianto. Juru bicara Sandiaga Uno, Kawendra Lukistian, memutuskan undur diri. Keputusan itu diambil Kawendra usai Menparekraf Sandiaga Uno pamit dari Partai Gerindra. 8 hari lalu, setelah 8 tahun bersama Partai Gerindra, Bang Sandi pamit undur diri. Hari ini setelah 4 tahun bertugas sebagai juru bicara beliau, saya juga pamit undur diri sebagai juru bicara Bang Sandi, kata Kawendra dalam keterangan tertulisnya pada Senin 1 Mei 2023. Kawendra yang juga menjabat Wasekjen Gerindra menegaskan memilih jalan tetap setia kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Karena itu, dia pun memutuskan mundur sebagai jubir Sandiaga Uno. Izinkan saya untuk tetap berjuang bersama Pak Prabowo dan Partai Gerindra, kata Kawendra. Kawendra mengaku sedih dan kecewa atas keputusan Sandiaga yang meninggalkan Gerindra. Meski begitu, dia tetap menghargai jalan politik yang dipilih Sandiaga. Kalau ditanya sedih dan kecewa, tentu ada. Tapi keputusan dan langkah telah diambil oleh Bang Sandi. Saya hanya bisa menghargai keputusan itu. Ternyata memang ada saatnya kita harus memilih jalan perjuangan politik yang kita yakini masing-masing tanpa harus ada rasa benci, kata Kawendra. Kawendra berharap Sandiaga selalu dalam keadaan sehat. Dia berterima kasih telah dipercaya sebagai jubir selama 4 tahun belakangan. Doa saya semoga Bang Sandi selalu sehat dimanapun dia berada. Terima kasih Bang atas kesempatannya menjadi juru bicara selama 4 tahun ini. Izinkan perjuangan politik saya tetap bersama Pak Prabowo dan Partai Gerindra demi mewujudkan mimpi besar Indonesia Raya sungguhnya yang maju, adil, makmur, dan juga sejahtera. Diketahui Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno meminta maaf kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat pamit keluar dari pengurus maupun keanggotaan partai. Permintaan maaf itu disampaikan melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ya, barusan kami bicara panjang lebar tentang beberapa hal yang memang sudah jauh-jauh hari. Ada wacana di publik dan tadi Pak Sandi juga sudah menyampaikan beberapa hal, terutama permintaan maaf kepada Ketua Umum, ujar Dasko dalam pertemuan dengan Sandi di rumah dinasnya Jakarta pada Minggu 23 April. Dasko mengatakan Sandi turut mengirim surat kepada Prabowo dalam kesempatan tersebut. Dan tadi juga sebelum pamit sudah menyampaikan 1 buah surat. Saya belum buka, tapi isinya, ujarnya. Dasko mengaku dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan mengenai tempat baru untuk Sandi berlabuh. Ia hanya berujar Sandi sempat meminta maaf kepada Prabowo. Tadi sudah disampaikan
Kalau tadi ada kekhilafan, ketidaksengajaan selama ini, Pak Sandi meminta maaf dan juga meminta maaf kepada Ketua Umum, kata dia. Dalam kesempatan yang sama, Sandi menegaskan surat dimaksud memang ditujukan kepada Prabowo. Namun, ia tidak mengutarakan apa isi surat tersebut. Surat tertutup saya sampaikan kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian Pak Dasko, ucap Sandi. Dia menyebut surat tersebut merupakan tanda hormat dirinya kepada Prabowo selaku Ketua Umum. Surat itu juga disebut bagian dari mekanisme. Tentunya semuanya harus ada mekanismenya, mengikuti administrasi dan mengikuti etika. Hormat kepada yang saya sangat teladani Pak Prabowo, dan beliau seorang negarawan, dan juga sekarang beliau menjadi seorang menteri yang berprestasi, ujar Sandi. Ia mengaku menghormati Prabowo dan mencurahkan rasa terima kasihnya dalam surat tersebut. Saya berjuang bersama Pak Prabowo 8 tahun, dan tentunya apa yang saya rasakan, saya tuangkan dalam surat tersebut. Saya percayakan kepada sahabat saya Pak Dasko untuk menyampaikan surat itu, tutur Sandi. Dalam beberapa waktu terakhir, Sandi sering disebut-sebut akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan P3. Kepastian mengenai hal itu bakal diputuskan dalam waktu dekat. Sandi mengaku sudah memikirkan secara matang selama bulan Ramadan mengenai hal tersebut. Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon waktu selama berhari-hari terakhir bulan suci Ramadan untuk berkomplementasi, dan sudah di akhir, mungkin dalam 1 minggu ke depan akan memberikan pengumuman. Mohon teman-teman sabar, kata Sandi beberapa waktu lalu. Bahkan diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta para kadernya untuk tetap setia, karena menurutnya sebuah kesetiaan itu sangatlah langka. Capres Gerindra itu juga menegaskan partai bukanlah sebuah kendaraan, namun melainkan merupakan alat juang. Maka dari itu, para kader Gerindra diminta jangan lupa untuk berbakti kepada rakyat dan juga bangsa. Partai dianggap bus, seenaknya turun di tengah jalan tidak bayar lagi, enak aja. Emangnya ini bus Damri, kata Prabowo saat temu kader Partai Gerindra se-Sumatera Barat pada Sabtu 29 April malam. Ada yang anggap partai itu kendaraan. Kita bukan kendaraan, kita adalah alat juang, tegasnya. Pernyataan Prabowo ini diungkapkan setelah Sandiaga Uno resmi menyatakan mundur dari Gerindra. Sandiaga pun sudah mengungkapkan kepada Prabowo akan mundur. Meski demikian tidak jelas apakah pernyataan Prabowo itu ditujukan kepada Sandiaga Uno atau bukan. Prabowo kemudian mengungkapkan, jika ada yang menganggap partai adalah kendaraan, maka orang tersebut tidak pantas dihormati. Ia juga kembali menegaskan, Partai Gerindra adalah alat juang. Partai kita adalah alat juang. Yang anggap ini kendaraan, masuk Gerindra cari makan, cari kaya, masuk Gerindra cari pengaruh, masuk untuk memuaskan diri. Anda tidak setia, Anda tidak pantas dihormati, ungkapnya. Prabowo juga mengaku sangat bahagia bisa bertatap muka dengan para kader Gerindra se-Sumatera Barat, karena para kader Gerindra yang hadir sangat setia. Karena kalian, kesetiaan itu komunitas yang langka di Republik ini. Kita harus koreksi diri. Bangsa kita ratusan tahun selalu diadu domba, selalu dipermainkan kekuatan besar, dan sampai sekarang kita sering tidak mengerti dan sadar bahwa kita diadu domba, dipermainkan. Imbuh Prabowo Subianto.